Makhluk kecil keluar dari seekor burung dan ternyata mereka adalah peri yang selama ini mengikuti sang putri. Sebelumnya, putri dan pemburu berhasil selamat dari kejaran pasukan ratu yang membakar perkampungan wanita. Tapi bukan berarti rintangan selesai. Kini mereka harus menghadapi para kurcaci yang menangkap mereka. Sebenarnya kurcaci-kurcaci itu memang memiliki dendam kepada Erik, nama dari pemburu itu, karena mereka sempat bermasalah sebelumnya. Tapi kini ada seorang wanita cantik bersamanya. Mereka lalu ucapan gadis itu. Meskipun ia buta, tapi ia bisa melihat akhir dari masa kegelapan ini. Tepat saat itu pasukan ratu pun datang. Jika mereka telah meninggalkan jejak di sana, dari dekat sana. Terlihat ketegangan di wajah William. Ia juga takut jika sang putri tertangkap oleh mereka. Para kurcaci kemudian membawa sang gadis masuk ke dalam hutan. Gadis itu sangat kagum karena belum pernah melihat tempat seperti itu. Tempat tersebut sungguh-sungguh sangat indah. Terdengar suara hewan dan juga nyanyian para peri yang menyambut kedatangan sang putri. Gadis itu berlindungan atau juga rumah para peri. Pantas saja tempat tersebut begitu menenangkan dan terasa sangat damai. Setelah yakin mereka tidak diikuti oleh pasukan ratu, mereka memutuskan untuk bermalam di tempat itu. Karena mereka juga harus menunggu situasi di luar apakah sudah aman dari pasukan sang ratu. Malam harinya putri menghampiri Muir. Ia berterima kasih karena pria itu sudah membelanya, meski para kurcaci yang lain tidak menyukai kehadirannya. Pria itu berkata ayah gadis itu sangat baik dan kaum mereka sangat makmur pada saat itu. Mereka semua adalah penambang emas yang lebih sering berada di bawah tanah. Dan suatu ketika saat mereka kembali ke daratan, mereka tak melihat kehidupan apapun dan semuanya gelap, dan itu tepat setelah raja wafat. Kemudian Gus menghampiri sang putri dan bertanya apa dia bersedia berdansa dengannya. Sang putri tersenyum dan menjawab dengan senang hati. Suasana malam itu lebih ceria dari biasanya karena kehadiran sang putri. Mereka juga merasakan penyakit mereka mulai sembuh. Kaki-kaki yang kesemutan dan juga encok yang mereda. Itu semua sudah hilang, tidak ada di tubuh mereka lagi. Di sudut lain, Erik dan Beth minum bersama sambil menonton putri yang sedang berdansa. Melihat tatapan yang begitu dalam dari sang pemburu kepada tuan putri, pria itu pun mengajukan sebuah pertanyaan. Beth bertanya selain emas apakah gadis itu berharga untuknya. Erik tak bisa memastikan, ia hanya merasa harus menjauhi gadis itu sejak awal. Kemarin Muir berkata jika gadis itu telah ditakdirkan, tapi pertanyaannya ia ditakdirkan untuk apa? Pagi harinya putri salju dibangunkan oleh suara yang seperti sedang memanggilnya. Sinar matahari menyilaukan matanya dan ia melihat dua ekor burung yang sering mengikutinya sejak dulu. Lalu keanehan pun terjadi. Keluar sesosok peri kecil dari burung tersebut. Ternyata burung-burung yang selalu mengikutinya selama ini adalah jelmaan dari para peri. Kedua peri itu nampak malu-malu di hadapan sang putri dan lalu menunjuk. Saat putri melangkah, semua makhluk mengawasinya, tak terkecuali